Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamisa, NIM 1911000049 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Fauzia Zahrawati B, MPD. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai sejarah singkat tentang sosiologi pendidikan dan juga tokoh sosiologi pendidikan serta paradigma sosiologi pendidikan. Sedikit pengantar mengenai sejarah sosiologi pendidikan. Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak sadar, sesungguhnya ia telah belajar dan mengenal hubungan sosial dengan manusia dan masyarakat. Dalam hubungan sosial, terjadilah proses pengenalan, dan proses pengenalan tersebut menyangkut berbagai budaya, nilai, norma, dan juga tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda-beda pula. Nah, sosiologi pendidikan muncul karena terjadinya pengaruh kondisi sosial masyarakat di Eropa, revolusi industri yang terjadi di masyarakat Eropa, dan juga terjadi revolusi kesadaran masyarakat Eropa ketika itu membuat melemahnya nilai-nilai dan norma-norma tradisional. Adapun sosiologi pendidikan itu ialah kajian sosiologi yang mempelajari dan berusaha untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidang pendidikan melalui analisis proses dan pola sosial yang berlangsung dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu tokoh sosiologi pendidikan. Ada beberapa tokoh sosiologi pendidikan, diantaranya yaitu Ibnu Khaldun, seorang tokoh sosiologi dengan nama lengkap Abu Zaid Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Di bawah pemerintahan dinasti Hafsiyun, beberapa keluarganya memegang jabatan politik, namun ayah dan kakeknya menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Ibnu Khaldun sendiri dikenal juga sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang telah hafal Al-Quran sejak masih usia dini dan juga dikenal sebagai ahli politik Islam serta bapak ekonomi Islam. Para ilmuwan sosial Eropa begitu terkesima dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai sosiologi yang mendahului zamannya, khususnya dalam mukaddimah yang telah melejitkan namanya dalam peta peradaban Islam. Ibnu Khaldun mengungkap sesuatu lewat buku mukaddimahnya yang selalu membicarakan perilaku masyarakat, lebih tegas perilaku masyarakat Badui dari pelosok perdesaan yang menyerang kota dan memenangkan peperangan hingga kemudian mereka menduduki kota dan menjadi masyarakat kota. Nah, mereka menikmati segala kenikmatan tersebut dan kemewahan sebagai masyarakat kota sampai lupa diri. Nah, dari pernyataan Ibnu Khaldun tersebut, Ibnu Khaldun memberikan penjelasan tentang perilaku masyarakat kota dan pelosok yang saling menyerang tersebut, sama halnya dengan membahas dan berbicara tentang sosiologi. Menurut Ibnu Khaldun, sosiologi merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi. Proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Adapun dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi tiga tingkatan, yaitu masyarakat primitif dan juga masyarakat pedesaan serta masyarakat kota. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa seorang ahli sejarah ketika menerima riwayat atau memaparkan suatu peristiwa harus memahami fenomena dan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu, sebab sejarah pada masa lalu tidak mungkin terulang. Demikian halnya dengan prestasi-prestasi sejarah yang terjadi.
Kalaupun seseorang ingin memahami substansi sejarah berarti harus menafsirkan sejarah berikut kondisi sosial yang ada. Nah, sejarah menurutnya terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama unsur keabsahan, riwayat atau tarik zahir, dan yang kedua yaitu unsur sosiologis atau tarik batin. Tokoh selanjutnya yaitu Auguste Comte, memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte. Beliau lahir pada 17 Januari 1798 di Montpellier, Paris. Beliau dikenal sebagai bapak positivisme dan juga dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan istilah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang mempelajari aspek sosial dari kehidupan manusia. Beliau adalah tokoh sosiologi klasik awal sama halnya dengan Ibnu Khaldun. Ideologi positivismenya mengusung keyakinan bahwa masyarakat dapat dipahami sesuai dengan hukum ilmu alam. Menurut Auguste Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan juga tahap positif. Tahap yang pertama yaitu tahap teologis atau disebut juga fiktif. Tahap ini di mana manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam ada kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Yang kedua yaitu tahap metafisis atau disebut juga abstrak. Tahap ini merupakan tahap transisi antara tahap teologis dan juga tahap positif. Kekuatan yang adikodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap positif atau tahap real. Tahap ini, gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan atas secara empiris. Penerangan ini menghasilkan pengetahuan yang instrumental, akan tetapi pengetahuan selalu bersifat sementara dan tidak mutlak. Karenanya, semangat positivisme memperlihatkan suatu keterbukaan terus-menerus terhadap data baru atas dasar pengetahuan yang dapat ditinjau kembali. Auguste Comte juga menyatakan bahwa sosiologi merupakan puncak dan penghabisan untuk usaha manusia seluruhnya. Sosiologi baru dapat berkembang sesudah ilmu lainnya mencapai kematangan. Oleh karenanya, Auguste Comte beranggapan bahwa selaku pencipta sosiologi, ia mengantarkan ilmu pengetahuan ke tahap positifnya. Auguste Comte dalam merancang sosiologinya bermaksud praktis, yaitu atas dasar pengetahuan tentang hukum-hukum yang menguasai masyarakat, mengadakan susunan masyarakat yang lebih sempurna. Tokoh selanjutnya yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer, seorang tokoh filsuf sosiologi, lahir di Inggris, tepatnya di Derby pada 27 April 1820. Pada tahun 1858, Spencer memiliki minat di sosiologi. Spencer menyusun gagasan survei di bidang sosiologi, biologi, psikologi, dan etika dari sudut pandang evolusi. Minatnya dalam sosiologi semakin tinggi. Beliau memperkerjakan peneliti untuk membaca serta meneliti sumber-sumber budaya, etnografi, dan sumber sejarah dalam mengaturnya sesuai dengan sistem yang telah direncanakan. Karya yang menjadikannya sosiologi kenamaan adalah Principle of Sociology pada tahun 1877. Dalam bukunya tersebut diuraikan materi sosiologi secara rinci dan sistematis. Disebutkannya objek sosiologi adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Selain itu, sosiologi harus juga memperhatikan asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, lapisan sosial, sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Herbert Spencer juga
menyatakan bahwa sosiologi harus menyoroti hubungan timbal balik antara unsur-unsur masyarakat, seperti pengaruh norma-norma atas kehidupan keluarga, hubungan antara lembaga politik dengan lembaga keagamaan. Unsur-unsur masyarakat tadi mempunyai hubungan yang tetap dan harmonis, serta merupakan suatu integrasi. Tokoh yang keempat yaitu Émile Durkheim. Beliau lahir pada tahun 1858 di kota Epinal, Prancis. Saat menempuh pendidikan di sekolah menengah, beliau merupakan siswa yang sangat cerdas. Pada usia 21 tahun, beliau telah dinyatakan lulus di École Normale Supérieure, salah satu pusat pendidikan di Prancis, dan di tempat inilah beliau mengambil studi filsafat dan sejarah. Beliau memiliki perhatian yang besar terhadap masalah serta struktur-struktur sosial, serta ingin melepaskannya dari institusi karena pribadinya yang tidak cocok dengan aturan dan norma-norma. Beliau juga merupakan salah satu tokoh sosiologi yang mencetuskan beberapa teori, yang kemudian teori tersebut dikembangkan oleh murid beliau tersebut, serta diterapkan ke dalam fenomena-fenomena sosial saat ini, diantaranya yaitu teori solidaritas, diantaranya mekanis dan organis, serta teori fakta sosial, dan juga teori bunuh diri. Tokoh yang kelima yaitu Lester Frank Ward. Beliau lahir pada tanggal 18 Juni 1841 di Amerika Serikat. Keluarganya dari kalangan menengah. Beliau mendapat gelar sarjana seni dari Universitas George Washington di tahun 1869 dan mendapatkan masternya pada tahun 1873. Beliau bisa dikatakan seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Menurutnya, tujuan dari sosiologi adalah membentuk suatu sistem sosiologi yang bisa membuat kesejahteraan umum manusia. Menurutnya, sosiologi bertujuan meneliti kemajuan-kemajuan manusia. Ilmu tersebut mempelajari apa yang dilaksanakan manusia. Jadi, fungsi masyarakat yang dipelajarinya. Ia membedakan antara pure sosiologi atau sosiologi murni yang meneliti asal dan perkembangan gejala-gejala sosial, dan applied sosiologi atau sosiologi terapan yang khusus mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat karena usaha manusia itu sendiri. Tokoh yang keenam yaitu John Dewey. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di New England, tepatnya Amerika Serikat. Ia tamat dari Universitas Vermont pada tahun 1979 dan bekerja selaku guru sekolah. Pada tahun 1882 dibuka Universitas Johns Hopkins dan ia masuk sampai selesai gelar doktor pada tahun 1884 di bidang filsafat. Nah, beliau kemudian menjadi profesor muda di bidang ilmu filsafat di Universitas Michigan pada tahun 1894. Ia dipindahkan ke universitas, tepatnya beliau pindah ke Universitas Chicago dan menjabat ketua Departemen Filsafat, Psikologi, dan Pedagogi sampai tahun 1904. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh tradisi liberalis New England. Beliau juga dikenal sebagai filosofi terkemuka di Amerika Serikat pada bidang pendidikan, estetika, dan teori politik. Beliau sebagai ahli dalam bidang sosiologi pendidikan dan berpendapat bahwa begitu esensinya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Beliau melihat nyata adanya perubahan struktur sosial dari bentuk semula yang masih bersahaja. Dalam perubahan tersebut, betapa kecil dan bahkan tidak ada sama sekali peranan penyiapan anak didik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agar mereka menyadari masyarakat baru yang tumbuh di sekitarnya. Tokoh yang ketujuh yaitu Karl Mannheim, adalah sosiologi kelahiran Hongaria yang berpengaruh pada
pada abad ke-20 dan salah satu pendiri sosiologi klasik serta pendiri sosiologi pengetahuan. Nama beliau mulai populer dan diperhitungkan di kalangan ilmuwan dunia setelah bukunya yang berjudul Ideologi dan Utopi diterbitkan pada tahun 1929. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa ideologi adalah sifat sejati dari setiap masyarakat, dan dalam mencoba mencapai utopia, ideologi ini mempengaruhi teori filsafat dan bahkan sejarah. Beliau berpandangan bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial. Beliau beranggapan bahwa setiap tahapan sejarah kehidupan manusia terdapat ide-ide yang representatif. Ide representatif yang dimaksud merupakan ide yang memperlihatkan iklim sosial yang berlaku saat itu. Selanjutnya, tokoh yang ke-8 atau tokoh yang terakhir yaitu George Pain. Beliau juga disebut sebagai Bapak Sosiologi sama halnya dengan Auguste Comte. Beliau memberikan konsepsi atau pengertian bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang menggambarkan dan menjelaskan lembaga, kelompok sosial, dan proses sosial, yaitu hubungan sosial mana atau melaluinya individu memperoleh dan mengatur pengalaman. Beliau juga menekankan bahwa di dalam lembaga-lembaga kelompok-kelompok sosial, proses sosial terdapatlah apa yang dinamakan social relationship, hubungan-hubungan sosial ataupun secara teknis disebut juga interaksi sosial, di mana di dalam dan dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya, dan inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsip-prinsip sosiologisnya. Selanjutnya yaitu mengenai paradigma sosiologi pendidikan. Nah, pada paradigma sosiologi pendidikan ini perlu kita ketahui ada 3, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan juga perilaku sosial. Yang pertama yaitu fakta sosial, merupakan fakta sosial yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan atau realitas yang mandiri dalam arti terlepas dari sikap individu yang ada di dalamnya. Misalnya, apakah individu itu senang atau tidak senang? Pada umumnya, keseluruhan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dipandang sebagai struktur yang di dalamnya terdapat sistem pengorganisasian, peraturan-peraturan, peranata-peranata sosial, nilai-nilai yang disepakati, dan pembagian kekuasaan serta kewenangan yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap individu. Yang kedua yaitu definisi sosial. Pada definisi sosial ini terdapat 3 teori yang terkandung dalam paradigma definisi sosial, yaitu teori aksi, teori interaksi simbol, dan teori fenomenologi. Ketiga teori tersebut di samping memiliki perbedaan juga mempunyai persamaan. Perbedaannya yaitu yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan faktor yang menentukan tujuan penelitian dan gambaran tentang pokok permasalahan sosiologi. Ketiga teori ini juga memiliki persamaan pandangan dasar yang menganggap bahwa manusia merupakan pelaku yang kreatif dan realitas atau kenyataan sosialnya. Yang terakhir yaitu perilaku sosial. Nah, perlu kita ketahui bahwa paradigma perilaku sosial ini peranan proses interaksi antara individu dengan objek sosial dan juga objek non-sosial. Sangat penting artinya. Bahkan dapat dikatakan merupakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian telaah sosiologi menurut paradigma ini. Paradigma perilaku sosial sebagaimana yang dicetuskan oleh Skinner tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh paradigma fakta sosial dan juga definisi sosial. Hal ini karena paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial dianggap mengandung ide-ide dan nilai-nilai yang oleh paradigma perilaku sosial dianggap tidak tepat karena sebenarnya ide-ide tersebut dan juga nilai-nilai itu tidak dapat diamati secara nyata dan konkret dalam menelaah tentang masyarakat. Nah, sedangkan metode yang digunakan oleh paradigma perilaku sosial ini yaitu dengan menggunakan kuesioner, wawancara, serta observasi sekalipun dalam paradigma ini banyak menggunakan eksperimen.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.